Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuri Rahman. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rugi daya dan hubung singkat pada sistem tenaga listrik. Bagian 1, rugi daya. Pada bagian 1 ini kita akan memahami klasifikasi faktor penyebab serta strategi teknis pengurangan rugi daya listrik. Pada klasifikasi rugi daya, di mana rugi daya itu terbagi dari dua bagian. Yang pertama ada rugi teknis, kemudian rugi non teknis. Di bagian rugi teknis itu biasanya disebabkan oleh karakteristik fisik material dan konduktor pada jaringan transmisi dan distribusi, yang dimana salah satunya adalah rugi tembaga, kehilangannya daya akibat resistensi konduktor kabel. Kemudian rugi inti besi terjadi pada transformator akibat histeris dan arus eddy. Dan yang ketiga adalah rugi corona. Bukan coronavirus ya, tapi di sini adalah ionisasi udara di sekitar konduktor tegangan tinggi. Kemudian rugi yang non teknis. Biasanya ini disebabkan oleh faktor komersial, kesalahan administratif, atau masalah pengumpulan, di mana sambungan ilegal, pencurian energi listrik secara langsung pada saluran. Banyak nih di Indonesia kita temukan orang yang mencuri sambungan ataupun bisa kita sebut sambungan ilegal, di mana orang berani mencoba menyambung kabel tanpa adanya perizinan langsung dari PLN. Kemudian tidak keakuratannya kWh meter. Ini bisa terjadi karena kerusakan atau degradasi alat ukur transaksi. Kemudian kesalahan pencatatan atau human error dalam proses integrasi data di billing. Untuk strategi pengurangan rugi daya, di sini ada beberapa cara. Yang pertama adalah peningkatan tegangan, di mana menaikkan tegangan transmisi, misalnya ke IHP atau UHP, untuk menurunkan besaran arus I sehingga rugi IR berkurang drastis. Ataupun pemasangan kapasitor bank, memasang kompensatu daya reaktif untuk memperbaiki faktor daya COS untuk mengurangi arus total yang mengalir. Kemudian penyeimbangan beban, melakukan rekonfigurasi penyulang dan penyeimbangan beban pasa ERST untuk menekan arus netral pada saluran. Bagian 2, hubung singkat. Pada sistem gangguan kelistrikan, itu klasifikasi jenis gangguannya itu ada dua. Pertama adalah gangguan asimetris. Gangguan asimetris di mana satu pasa ke tanah jenis gangguan terbanyak atau 70% sampai 80% dari total kasus, ataupun dari pasa ke pasa, hubung singkat antara dua jalur pasa bertegangan, dan dua pasa ke tanah. Dua pasa yang saling terhubung langsung ke tanah secara langsung bersamaan itu juga bisa menyebabkan gangguan asimetris. Kemudian gangguan simetris, di mana penyebab arus gangguan seimbang pada ketiga pasa secara bersamaan, di mana tiga pasa yang ke tanah terjadi saling terhubung langsung. Tapi untuk kasus ini itu sangat jarang terjadi. Dari gangguan kelistrikan itu bisa menyebabkan beberapa risiko atau kerusakan utama. Yang pertama itu ada stres termal ekstrim, di mana panas berlebih memicu kebakaran atau pelelehan komponen utama. Kemudian gaya mekanik tinggi. Gaya mekanik tinggi itu bisa memicu keretakan struktur isolator dan kerusakan fisik transformator. Kemudian voltage sag, penurunan tegangan drastis di area sekitarnya yang mengganggu konsumen lain. Dan yang terakhir itu bisa pemadaman total yang berpotensi menyebabkan instabilitas sistem hingga blackout. Akar penyebab gangguan hubungan singkat dipicu oleh penurunan ketahanan isolasi akibat faktor internal maupun eksternal. Untuk faktor internalnya, kerusakan isolator kabel seperti hausnya isolasi kabel ataupun overhead berlebihan dan penuaan peralatan. Kemudian bagian eksternal itu bisa terjadi karena sambaran petir, dahan pohon, hewan, atau kecelakaan mekanis lainnya. Untuk sifat gangguan temporer, hilang setelah pemutusan sementara dan permanen, memerlukan perbaikan fisik. Untuk sistem proteksi kelistrikannya itu, di sini ada circuit breaker atau PMT. Itu adalah alat pemutus beban yang mampu membuka sirkuit saat dialiri arus gangguan besar secara aman.
Kemudian ada relay proteksi, sensor pintar yang mendeteksi anomali dan mengirimkan sinyal trip ke sirkuit breaker. Kemudian sistem pertanahan, di mana jalur impedansi rendah untuk mengalirkan arus gangguan tanah secara aman langsung. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin dari pertemuan kita kali ini bisa menambah sedikit wawasan kita ya tentang kerusakan atau pada bagian gangguan yang terjadi pada kelistrikan. Oke, mungkin ada kesalahan pada penyampaian pada hari ini. Saya mohon diperbanyak maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.